Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Nabi Adam ke planet bumi ini, yang pertama kali diberikan itu bukan skill cocok tanam, bukan bagaimana membuat pakaian, itu nanti. Tetapi yang mula-mula diberikan adalah petunjuk. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 39. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda. Kata Allah, turunlah semua kalian. Maksudnya Nabi Adam dan istri dan siapa satu lagi? Kok kan kalian? Satu lagi siapa? Iblis. Iblis itu bapaknya jin, tadinya bersama malaikat, masih baik-baik saja. Namun karena dengki dan lain sebagainya, jadi berubah haluan. Bukan Allah yang bikin berubah haluan, ke? Dia memilih, ya Allah wujudkan sesuai dengan keinginannya. Bahkan gak mau tobat, Nabi Adam mau tobat, Iblis gak mau. Tiga-tiganya turun ke planet bumi. Kemudian Allah berikan petunjuk. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Aku turunkan kepada kalian, datang kepada kalian nanti petunjuk. Siapa yang ngikuti? Faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Siapa yang mengikuti petunjuk aku tersebut, kata Allah, tidak akan ketakutan dan tidak akan bersedih. Tidak akan takut masa depan dan tidak akan sedih atas masa lalu. Berarti sejak zaman Nabi Adam, manusia selalu diberikan bimbingan, petunjuk. Bahkan, mohon maaf, kalau nabinya wafat, maka Allah Subhanahu wa taala akan utus nabi lagi. Umpama Nabi Adam, siapa penerusnya? Nabi Syith. Orang biasanya taunya habis Nabi Adam, Nabi Idris. Betul, tapi sebelum Nabi Idris ada nabi yang hanya disebutkan di hadis, tidak disebutkan di Al-Quran. Nabi Syith. Nabi Syith menerima suhuf, sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad. Nanti Nabi Idris begitu, Nabi Nuh, terus. Dalam hadis riwayat Al-Bazar, konon diriwayatkan, hadisnya diperselisihkan, sahih atau dhaif. 124.000 nabi. 313 rasul. Lah, Nabi Muhammad SAW itulah nabi kita. Karena Allah Maha tahu akhir zaman ada perkembangan luar biasa dalam teknologi komunikasi dan transportasi, dan bahwa akan terjadi globalisasi, maka nabinya cukup satu orang untuk semua bangsa. Gak hanya orang Arab, dan juga untuk semua masa, gak hanya di abad 7 Masehi. Kitab yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, kita semua baca, yaitu apa? Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Al-Quran di awal surat Toha. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Toha, tidaklah kami turunkan Al-Quran kepada panjenengan untuk bikin panjenengan kesusahan. Berarti pemahaman kebalikannya, argumentum a contrarionya, Quran diturunkan bukan bikin susah, berarti bikin apa? Bikin senang, bikin gembira, bikin mudah. Di surat lain, surat Al-Isra, surat 17, di ayat yang ke-9 Allah firmankan, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada bimbingan hidup yang paling lurus, yang paling bagus.
Dan Quran inilah jawaban dari doa-doa bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Setiap rokaat sholat. Apa itu doa yang bapak ibu dan kita semua baca setiap rokaat sholat? Doanya apa itu? Ihdinas sirotol mustaqim. Itulah yang kita aminkan. Amin itu ngaminin yang mana? Ngaminin doa ihdina. Kalau dilihat di Quran, di mushaf, Al-Fatihah itu sebelah kanan nggih, halaman pertama. Sebelah kiri surat apa? Sebelah kirinya Al-Fatihah, surat Al-Baqarah. Jadi langsung begitu kita amin setelah baca Al-Fatihah, karena memang sunnah meskipun tidak tertulis, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Setelah itu langsung kita baca surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Tadi minta apa tadi? Ihdina, minta huda, minta petunjuk. Allah langsung berikan enggak petunjuknya? Langsung itu tuh. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Hudalil muttaqin, petunjuk. Jadi Masya Allah, doa yang Bapak Ibu aminkan, kontan langsung jawabannya ada. Cuma sekarang saya mau tahu, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mohon maaf nggih, siapa yang sudah pernah walaupun sekali khatam baca Al-Quran teks Arabnya? Angkat tangan. Khatam Al-Quran sekali aja, mungkin berkali-kali sudah. Minimal sekali apa? Arabnya. Angkat tangan. Arabnya. Semua nggih? Insya Allah semua. Mungkin setiap Ramadan khatam. Kalau kata Imam Abu Hanifah, Muslim itu idealnya khatam Quran setahun 2 kali. Sekali di bulan Ramadan, sekali di luar bulan Ramadan. Kalau sekali di bulan Ramadan 1 juz per hari. Sekali di luar bulan Ramadan kira-kira 2 halaman per hari. Karena Quran kan 604 halaman. Lah, pertanyaan kedua, siapa yang sudah pernah walaupun sekali khatam selesai baca terjemah Al-Quran? Angkat tangan, saya mau tahu karena lumayan nambah data ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ustaz Syakir, hadirin total kira-kira pinten? Berapa Ustaz? 600. Dari 800, cuma berapa yang angkat tangan tadi? 8, 1% nggih? 1%. Ini bukan orang sembarangan ini. Ini jamaah rutin, kopi ngaji. Imannya berarti udah apa? Wow, udah another level. Ternyata masih ada PR Ustaz, mohon maaf nih Ustaz nih. Mudah-mudahan nanti ada gebrakan. Ternyata baru 1% yang sudah selesai baca terjemah Al-Quran. Ini kita belum bicara baca tafsir At-Tanwir, belum bicara baca tafsir Al-Azhar Buya Hamka, belum. Baca tafsir Ibnu Katsir, belum. Baru baca apa? Terjemah Al-Quran. Matur nuwun, jazakallahu khairan. Masnya dikasih. Lanjut lagi. Sekarang umpamanya dokter ngasih kita obat, resepnya kan tulisan dokter biasanya apa? Ada kode-kodenya lah. Itu bukan memang nggak bisa nulis bagus, memang ya ada motif tertentu. Umpama dokter nih pesan, Bapak nih lakukan semua yang saya tulis di sini nggih. Siapa dokter? Ternyata ditulisnya karena ini obat berlaku internasional, ditulis dalam satu bahasa, berharap ada yang mengerti. Ada yang menerjemahkan. Kasih kertasnya. Waduh. Bahasa apa nih? Jawa yang apa itu Hano Coroko, tulisan itu apa ini? Disimpan. Tidak ada keinginan untuk bertanya ke yang mengerti artinya apa. Kira-kira sudah menjalankan perintah dokter belum? Belum. Nanti
terapinya, obatnya, dia sudah tahu belum? Belum. Oh, saya sudah punya resepnya. Oh, dokternya hebat. Punya resepnya. Saya sudah baca berkali-kali. Tapi apanya? Hono corokonya. Artinya apa? Ya nggak ngerti, yang penting baca aja. Kira-kira bisa jalanin nggak? Enggak. Mungkin bisa sedikit-sedikit. Itu juga ikut-ikut orang. Dengar-dengar sedikit-sedikit. Belum maksimal. Kira-kira itulah gambaran hubungan kita jangan-jangan nih terhadap apa? Al-Quran. Selama ini baca hanya Arabnya saja. Lupa bahwasanya kita juga harus ngerti apa? Artinya. Makanya dalam surat Shad, surat 38 ayat yang ke-29 Allah firmankan, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Quran nih kitab penuh berkah diturunkan kepada panjenengan wahai Nabi Muhammad supaya orang-orang tadabbur isinya. Tadabbur itu merenungi isinya. Bahkan kata Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau ketika menafsirkan ayat ini, mengerti Quran itu lebih wajib daripada bacanya. Kalau baca Arabnya Quran, hukumnya sunnah. Setiap hari itu sunnah. Minimal sekali seumur hidup, tapi setiap harinya itu sunnah. Kata beliau begitu. Tapi mengerti Quran, hukumnya wajib. Jangan sampai kita baca Quran seperti baca mantra. Enggak penting, yang penting baca. Betul ada khasiatnya. Quran tidak paham pun, sebagaimana disebutkan Syekh Nawawi Al-Bantani, Quran gak dibaca pun ada khasiatnya, ada berkahnya, menenangkan, berpahala, banyaklah. Tapi sebetulnya belum kita ambil manfaat terbesar Al-Quran. Kalau belum apa? Belum kita mengerti. Tadi sudah kita ambil contohnya apa? Zakat. Banyak orang gak mengerti, dikira zakat ini hanya zakat fitrah. Saya sudah bayar zakat, sudah rutin. Kok ternyata cuma 10%? Oh, karena banyak yang menyangka zakat hanya zakat apa? Zakat fitrah. Padahal mohon maaf, justru yang disebutkan di Quran berkali-kali itu zakat mal, zakat perniagaan, zakat pertanian, perkebunan. Zakat fitrah ada di surat Al-A'la, ya. Tapi tidak begitu eksplisit dibandingkan zakat-zakat yang lain. Contoh lain, banyak orang bertanya-tanya, ini katanya Islam ini solusi, Quran ini obat solusi. Lah kok Indonesia 85% Muslim, tetapi korupsinya sangat banyak. Banyak banget Ustaz. Apa jangan-jangan Quran dan Islam bukan solusi? Kita cek. Pertama, jangankan koruptor, jamaah pengajian, kopi ngaji saja, yang ngerti Quran, yang sudah baca terjemahan Quran baru berapa persen? 1%. 1. 2. Apa kabar sholat? Di surat Al-Ankabut ayat 45 Allah sebut inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Apa kabar sholat? Tahun 2019 itu ada riset dilakukan Afara Institute Jakarta, bahwa ini risetnya Indonesia, apa skopnya, dari Muslim se-Indonesia yang sholat 5 waktu setiap hari, 5 waktu setiap hari, itu hanya kira-kira 38%. Saya genapin saja, berarti hanya 40%. Yang sholat 5 waktu setiap hari hanya 40%. Astagfirullah. Yang lain mungkin sholatnya 4 waktu, subuhnya enggak. Maka udah bener nih kopi ngaji nih jam 5.30 nih. Dijamin insya Allah semuanya sudah sholat. Kalau belum ada musola. Mungkin sholatnya hanya
satu waktu setiap hari. Sholat zuhur, gak enak sama teman kerja. Mungkin hanya 2 waktu, sholat maghrib dan sholat isya, gak enak sama tetangga. Mungkin hanya 1 waktu dalam sepekan, sholat apa itu? Jumat, alhamdulillah masih sholat Jumat. Oh ada juga yang setahun sekali, setahun 2 kali ya. Ya. Cuma Idul Fitri dan Idul Adha. Loh, gimana bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Yang sholat segitu. Itu kalau pemilu 40% masih kalah ya? Masih kalah. Lanjut lagi, di Quran itu Majelis Tarjih sudah sebutkan ada ayat-ayat tentang korupsi beserta hukumannya. Tapi mohon maaf, ternyata belum diterapkan. Contoh kata Majelis Tarjih nih dalam buku Fikih Anti Korupsi. Di surat Al-Maidah ayat 35 ya. Allah berfirman, "Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada." Ini hukuman bagi koruptor salah satunya. Ayyuqattalu, pertama bisa dihukum mati. Au yusallabu au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, bisa dipotong tangan, dipotong kaki, tangan kanan dan kaki kiri. Itu kalau baru korupsi sekali. Nanti kalau residivis tangan kiri dan kaki kanan. Mudah-mudahan enggak ngulang lagi lah kalau udah begitu. Au yunfau minal ard, atau di penjara. Jadi ada beberapa opsi nih, tergantung separah apa. Berarti kalau yang sangat parah hukumannya bisa hukuman apa? Mati. Dalam hadis juga disebutkan dalam ayat Quran sebetulnya, surat Ali Imran. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang korupsi nanti di padang mahsyar itu barang korupsinya dibawa sama dia. Jadi nggak cuma di penjara, semua barang korupsinya diapain? Dirampas, diambil, bahkan diperlihatkan. Ini dia nih, segini nih korupsinya. Sekarang saya tanya, koruptor di Indonesia hukumannya sudah potong tangan belum? Belum. Sudah. Kita belum bicara hukuman mati. MUI sudah lama dari mungkin 20 atau 10 tahun lalu lah, 15 tahun lalu ya. Itu sudah mengatakan mendukung hukuman mati bagi koruptor. Kalau korupsi, uangnya kemana-mana, sudah belum dirampas itu aset-asetnya? Sudah disahkan belum RUU perampasan aset? Belum. Terakhir ngadat lagi. Bahkan mau diganti nomenklaturnya. Bukan perampasan aset tapi apa? Pemulihan aset. Mandek nih. Ya Allah. Berarti kalau kita mempertanyakan, katanya Quran solusi, ini kenapa banyak korupsi? Jawabannya karena Qurannya belum dipakai. Bisa dimengerti Bapak Ibu sekalian? Contoh lagi, salah satu masalah besar itu adalah masalah terkait dengan pergaulan bebas. Mohon maaf. Ya, penyidik KPK itu pernah bilang di acara MUI Pusat, saya hadir dengar langsung, bahwa bisa dikatakan semua atau hampir semua yang tertangkap dari koruptor itu punya pasangan yang tidak sahnya. Punya will ya, okay. Berarti ada nggak zina di situ? Ya kira-kira ada lah. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua, amin ya rabbal alamin. Apa Ustaz hubungannya? Selingkuh dengan apa? Korupsi. Begini, kalau selingkuh punya, mohon maaf, sugar baby, itu bisa nggak disewakannya hanya kos-kosan kecil di dekat UMY? Bisa nggak kira-kira? Nah mau lah, maunya apa? Oh apartemen, sing larang, yang mahal pokoknya. Oke. Kalau lagi jalan, bisa nggak makannya di angkringan? Bisa nggak? Oh enggak, harus apa? Restoran mahal.
HP-nya bisa nggak? HP yang murah-murah aja. Oh nggak bisa. Setiap keluar HP mahal baru, saya mau nyebut merek cuma nggak perlu. Ya, langsung minta apa? Minta beliin. Bisa nggak motoran? Bisa nggak motoran? Oh enggak, motoran. Bawa sugar baby, motoran. Mobil mahal. Itu dari mana uangnya? Kalau dari gaji, oh nggak bisa. Karena gaji sudah ketahuan sama istri sah berapanya. Tunjangan pun sudah ketahuan berapa tunjangannya. Berarti caranya dengan apa? Ya itu dia. Astagfirullah. Di Quran itu banyak sekali ayat-ayat membuat kita jauh dari perbuatan tersebut. Ayat paling terkenal wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Paling terkenal. Surat 17 ayat 32. Jadi jangan dekat-dekat. Contoh lagi menundukkan pandangan, surat 24 ayat 30. Jadi sekarang kita perhatikan media sosial, banyak nggak yang membuka aurat? Banyak nggak laki-laki yang ngasih like? Astagfirullah. Kok bisa? Maunya jauh dari perzinaan, tapi mata nggak dijaga. Itu kayak nggak mau basah tapi berenang. Gimana? Nah, ini nih. Hubungannya padahal sholat, menjaga pergaulan, menjaga diri dari pergaulan bebas, itu berhubungan dengan perbuatan negatif kita. Kalau kita menjaga sholat, menjaga pandangan, jauh kita dari perbuatan-perbuatan negatif tersebut. Saya tutup dengan cerita dari Buya Hamka. Ini Buya Hamka ceritakan di buku beliau 4 bulan di Amerika. Nanti bisa Bapak Ibu baca. Ceritanya Buya Hamka, seingat saya lagi di Denver, seingat saya. Di satu hostel, sudah selesai sholat isya, Buya Hamka diketok pintunya. Tok tok tok. Buya Hamka buka. Perempuan bule, mohon maaf, pakaiannya kurang bahan. Yang tentu Buya Hamka paham maksudnya mau apa. Buya Hamka langsung bilang dalam hati, besok sholat subuh saya akan baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Sungguh hidupku, matiku, sholatku, sembelihan kurbanku, ibadahku semuanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala, tidak ada duanya. Kalau saya bilang itu pas sholat subuh, padahal malamnya saya tidur bukan sama istri saya, kan omong kosong. Buya Hamka ingat, langsung Buya Hamka minta maaf dan tutup rapat-rapat, tidur dengan tenang sendiri. Perhatikan, bagaimana kalau sholat direnungi, Quran difahami, itu bisa menjaga kita. Setidaknya tidak terlalu jahat amat, setidaknya cepat taubatnya, setidaknya jauh lebih terjaga daripada kalau kita abai dari Quran, abai dari sholat, abai dari zakat, dan abai dari mengamalkan bimbingan-bimbingan Allah yang merupakan solusi dari hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Bapak Ibu sekalian jika ada yang ingin didiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan korupsi ini memang suatu dilema bagi kita, karena sistem di pemerintahan kita masih seperti itu. Kemudian juga apakah kita juga bisa introspeksi, evaluasi terkait dengan korupsi itu. Selama ini kita melihat korupsi itu setelah melihat para petinggi-petinggi atau para pejabat. Tapi apakah kita pernah mengevaluasi dalam kehidupan sehari-hari kita pernah korupsi, atau mungkin saudara-saudara kita, umat-umat kita misalnya di jalan saja, jalan yang bukan haknya dilewati, itu termasuk korupsi. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari juga seperti itu. Kemudian apakah juga dalam kita menyampaikan kepada umat atau masyarakat dalam khotbah, dalam ceramah dan sebagainya, apakah kita sering
menyampaikan terkait dengan bagaimana mencegah korupsi dalam perilaku, misalnya seperti itu. Kemudian bagaimana kita berpolitik untuk memilih pemimpin yang kompeten, yang mungkin bisa dipercaya dari rakyatnya. Kalau orang Jawa itu bibit-bibit bobot seperti itu. Nah, kadang kita untuk bicara politik saja sudah tabu gitu. Nah, ini menurut saya apakah itu juga perlu kita evaluasi seperti itu. Terima kasih. Saya Sukantoro, Bapak. Pak Sukantoro. Ya. Ya, terima kasih. Salam kenal Bapak. Jadi benar sekali yang dikatakan Pak Sukantoro, memang ya korupsi sering dimulai dari rakyat sendiri, dari kita-kita. Karena pada akhirnya wakil rakyat berasal dari rakyat sebelumnya. Nah, problemnya adalah ya praktek-praktek korupsi juga dilakukan oleh banyak sekali di antara kita. Tadi dicontohkan misalnya ada garis putih misalnya di lampu merah, terus diapain? Dilewati. Mohon maaf, saya pertama kali ke Jogja dulu sekali, itu nggak ada yang lewatin garis putih. Tapi kok beberapa tahun terakhir sudah mulai banyak yang lewatin garis putih. Mungkin mereka bukan orang Jogja, mungkin, mudah-mudahan. Ya, kalau orang Jogja, orang Sleman, Kulon Progo, ya Gunung Kidul itu insya Allah menjadi. Ada garis gini. Itu satu, itu kan semacam korupsi. Contoh lagi, misalnya nyontek ketika ujian. Mohon maaf Pak Sukantoro, mungkin pernah dengar atau mungkin ada yang mengalami di sini. Itu sampai ada sekolah yang gurunya itu ngasih kunci jawaban sebelum ujian, supaya nilainya itu nggak malu-maluin sekolah. Astagfirullah, ini sekolah yang begini sebenarnya sedang mencetak kader bangsa yang korup. Jadi kalau kita bertanya dari mana nih koruptor-koruptor ini belajar, takutnya sudah belajar sejak di bangku sekolah, belajar memanipulasi supaya nggak malu-maluin. Kan sederhananya belajar apa? Dapat contekan supaya nggak malu-maluin. Contoh lagi, misalnya kalau mau pemilihan itu suka ada apa itu? Serangan apa? Serangan asar, apa? Serangan fajar. Apa zuhur sekarang? Udah gak malu-malu lagi zuhur ya. Kalau fajar malu-malu. Zuhur. Lah, masih ada yang suka nerima itu. Bahkan mohon maaf, saya pernah ke salah satu tempat di Pulau Jawa ini. Itu mereka mengeluhkan, Ustadz, serangan fajar di tempat kami itu 20.000 per orang. Astagfirullah. Itu kalau yang ngasih serangan fajar ngitung, balik modalnya cepat itu. Tinggal nanti dia begitu menjabat, ngakal-ngakalin proyek-proyek ini, anggaran ini, balik modal. Bahkan kalaupun 300.000 dikali berapa nih? 800 misalnya, 2,4 miliar. Sekarang masih dengar gak berita korupsi 2,4 miliar? Masih dengar? Korupsi 2 miliar, 5 miliar, dengar gak? Enggak, nggak ada. Mana berita mana yang terbaru ya? 2 miliar, enggak. Ya ratusan miliar, puluhan miliar, triliunan, ratusan triliun, begitu. Mana 2 miliar sekarang korupsi? Nah, kalau di Al-Quran itu, Pak Sukantoro, ini ada ayat bicara tentang suap. Ya, posisinya langsung setelah ayat-ayat puasa. Ini kan ayat puasa dari surat Al-Baqarah 183 sampai Al-Baqarah 187. Langsung 188 itu bicara suap dan korupsi. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta sama kalian dengan cara batil, korupsi. Wa tudlu biha ilal hukam, dan kamu berikan uang haram kepada penegak-penegak hukum. Itu apa itu? Suap. Termasuk ke masyarakat itu biar milih itu suap. Udah ada fatwa tarjihnya tahun 2024. Lah, kenapa kok, silakan mikir ya, tadabur nih, kita tadabur bareng-bareng. Praktek tadabur sederhananya begini. Kok ayat tentang korupsi dan suap posisinya langsung setelah ayat-ayat puasa? Kira-kira kenapa?
Kira-kira. Masya Allah ibunda ya. Alhamdulillah. Ustadz Syakir nanti bisa nggak kita hadiahkan buku gitu ya. Oh ini aja nih. Alhamdulillah ada hadiah. Sini Bu. Boleh. Nah jadi hubungannya sama-sama harus apa? Menahan. Kalau seolah-olah Allah bilang kalau bisa menahan dari makan nasi, minum es dawet selama 30 hari. Padahal itu mah sebetulnya kan halal aslinya sebelum Ramadan. Masa menahan diri dari korupsi dan menerima suap atau memberi suap gak bisa. Seolah itu latihan. Dan di Indonesia ini menyedihkan. Ya, Saiful Mujani Research Center tahun 2018 itu pernah meriset. Yang puasa Ramadan di Indonesia itu tinggal kira-kira 60% saja. Yang puasa Ramadan. Yang 30 hari. Mungkin sisanya bolong-bolong atau enggak puasa. Astagfirullah. Lebih lagi di ayat itu sebenarnya itu Allah menggunakan kata-kata untuk suap. Wa tudelu biha ilal hukam. Tudelu itu bahasa Arab yang arti aslinya adalah mengulurkan ember ke sumur. Adalah yudli itu mengulurkan ember ke sumur. Saya masih merasakan dulu sekali di rumah mbah saya itu dari Kebumen. Itu ngambil air untuk wudhu harus apa dulu? Nimba. Nggak tahu ya anak-anak sekarang nih merasakan atau tidak? Nimba. Terus tarik. Gitu. Saya masih ingat waktu SD. Pertanyaan saya, kalau suap Allah sebut dengan melempar ember ke bawah, itu kan berarti isyarat bahwa penerima suap sebetulnya apa? Posisinya direndahkan. Rendah di bawah sampai diberi suap. Wa tudelu biha ilal hukam. Dan kalau kalimat barusan, deskripsi barusan, dibayangkan semua orang yang diberikan suap, rakyat diberikan serangan fajar biar memenangkan dalam pilkades, dalam apa lagi? Pilkada, dalam pilpres, atau penegak hukum disuap untuk memenangkan perkara, untuk mempetieskan kasusnya dia. Sadar bahwa ini saya sedang direndahkan. Harusnya apa? Nggak mau. Saya akan lawan, harusnya begitu, ya nggak? Harusnya. Tapi kalimat-kalimat di Quran tadi nggak dibaca. Terjemahannya juga nggak dibaca. Mungkin Arabnya juga dilewat begitu saja. Sehingga terjadi betul sekali Pak Sugantoro. Jadi memang kita harus start dari apa? Dari kita, sembari tetap juga memperbaiki yang sudah ada. Jadi jangan biarkan kita perbaiki rakyat saja, enggak. Kalau memang ada korupsi di pejabat, diperbaiki. Terus kita sokong. Dan Bapak Ibu sekalian punya suara. Boleh bersuara di internet, boleh bersuara di jalanan, di depan gedung dewan, di depan gedung pemerintahan lainnya. Dengan bijaksana, suarakan kita ingin, misalnya tadi RUU perampasan aset segera disahkan. Kita ingin serius pemberantasan korupsi dan sejenisnya. Jadi tetap disokong sambil kita perbaiki diri juga. Di surat Al-An'am itu memang betul. Wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimina ba'dhan. Orang zalim akan dipimpin oleh orang zalim. Jadi kita juga barangkali banyak sekali kezaliman kita. Kalau kita perbaiki mudah-mudahan kita dapat yang adil. Termasuk zalim adalah sudah tahu ini orang calon pemimpin kita itu bagi-bagi serangan fajar, kok malah dipilih, ya enggak? Berarti kan kita memilih apa? Orang jahat. Udah gitu nanti kita siklusnya begini. Pas tahun pemilihan menerima serangan fajar, memilih koruptor, memilih pemberi suap, pemberi serangan fajar. Tahun berikutnya misuh-misuh. Aduh, nggak beres mimpinnya. Waduh, begini-begini. Tahun 3 sama. Tahun 4 nerima lagi. Tahun 5 milih lagi. Gitu terus. Nggak boleh. Itu zolim kita berarti. Bibit bebet bobot tadi tuh berlaku. Di Quran banyak sekali karakter-karakter pemimpin yang ideal. Misalnya disebutkan bastotan fil ilmi wal jism, surat Al-Baqarah.
tentang Raja Tolut, kuat fisik, pintar ilmu. Di surat Nabi Yusuf, hafizun alim, amanah dan apa? Pintar dan seterusnya. Mudah-mudahan Pak Askantoro nanti bisa diadakan pengajian khusus di Kopi Ngaji ini membahas tentang ayat-ayat Quran misalnya berkaitan dengan korupsi. Belum lama kayaknya 3 bulan lalu saya mengisi tentang fikih anti korupsi di pengajian Tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah. Mungkin masih ada rekaman YouTube-nya bisa disimak. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Untuk penanya yang kedua, mungkin Sini, dari yang mungkin perempuan yang terlebih belakang. dahulu. Yang ibu-ibu siapa yang mau bertanya? Oh yang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami rombongan ini, saya mewakili untuk menjadi juru bicaranya. Yang pertama tadi Ustadz tertarik dari yang terakhir. Untuk apa Ustadz kita tahu ayat-ayat korupsi? Kalau jujur aja kita nggak punya. Jangan-jangan mencari celah-celah. Nggih. Nah, kemudian sudahkah kita dalam belajar Islam itu runtut sebagaimana yang dituntunkan oleh baginda Rasulullah SAW, sebagaimana misalnya di periode Mekah itu kan masalah akidah sama ibadah, kemudian Madinah itu ya tetap akidah ibadah dan muamalah. Nggih. Nah, oleh karena itu termasuk juga saya kira juga perlu kepada pengarep ya, artinya para takmir atau para panitia sholat id dan sebagainya, itu bagaimana mencari pembicara. Sering hanya wah ini doktor gitu loh, profesor gitu loh. Suruh bicara masalah korban, tapi enggak nyinggung Nabi Ibrahim, misalnya gitu. Itu kira-kira gimana? Nah itu fenomena termasuk juga tadi Ustadz katanya kalau di sekolah itu yang ngajari koruptor ya, menjadi korupsi itu di sekolah. Tapi sesungguhnya yang perlu kita perhatikan mulai keluarga Ustadz. Baik, Masya Allah. Ini, apakah kita sebagai ayah gitu loh, saya sebagai ayah nih bicara masalah ayah, sudahkah menjadi teladan bagi anak-anak kita? Masya Allah. Nah oleh karena itu ternyata satu aja belum bisa. Nah kemudian juga kita sebagai orang tua sering ego, seolah-olah anak kita itu milik kita gitu. Nah dengan demikian apa? Semena-mena. Jadi anak kita terus terang itu anak kita tuh rata-rata nggak nyaman di rumah, nggak tenang di rumah. Cerita dengan orang tuanya nggak didengarkan, orang tuanya sibuk dengan HP. Sehingga ketika dia menyampaikan masalahnya dengan teman-temannya dan apakah mendapatkan jawaban yang terbaik, tidak, sehingga salah bergaul gitu. Nah hal-hal yang mendasar ini saya kira sudah saatnya gitu loh, kita ini membuat program lah. Menurut Ustadz sebaiknya gimana agar program percepatan kesadaran keluarga ini segera bisa terrealisir gitu. Baik. Terima kasih Ustaz. Mohon maaf, dengan Bapak siapa? Belum memperkenalkan diri tadi. Rahmat Teguh. Bapak Teguh. Nggih. Nggih, dari rombongan, dari mana ini rombongannya? Niki Gamping dan Sleman Timur. Baik. Oh ya, baik. Oh, Kulon Progo. Ini Kali Bawang. Masya Allah. Pundi mulih? Ya. Bantul. Baik, Pak Teguh, Masya Allah. Ini ibu-ibu ada yang mau nanya biar saya tampung dulu kali ini. Silakan. Khawatir. Ibu ya, ini Mas, sebentar, Ibu. Khawatir terlewat lagi. Gimana? Saya serahkan saja ke tim ya. Baik. Silakan Ibu. Terima kasih. Nama saya Nurjani. Ibu Nurjani. Bu Nurjani. Nurjani, baik. Iya, yang ingin saya tanyakan, benar yang Ustadz tadi sampaikan. Banyak sekali orang sudah khatam Al-Quran, tapi terkait dengan terjemahan sering terlewatkan. Itu juga terjadi di kampung kami. Di kampung kami itu ada kegiatan tadarusan gitu, dan sudah belasan kali mungkin mengkatamkan. Masya Allah. Dan saya beberapa kali mengusulkan, mbok naik tingkat, artinya
kita baca terjemahannya. Tapi terus terang saya selalu terputus karena alasan mereka itu harus ada guru pembimbing. Baik. Tidak boleh membaca terjemahan kemudian berkeliling. Nah, nanti kalau ada ini itu pertanyaan-pertanyaan, Baik. saya katakan kan ada catatan kaki. Kalau memang kita tidak tahu bisa ditanyakan dengan ustadz di sekeliling. Maksud saya seperti itu. Baik. Terus bagaimana agar kami juga ada naik tingkat gitu, Baik. bisa baca terjemahan dan tidak melulu ke tadarusan. Itu Baik. saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nurjani. Jadi Bapak Teguh yang saya hormati, saya sangat setuju, luar biasa ini tambahan penting, mudah-mudahan Allah berkahi Bapak, bahwa korupsi juga dimulai dari keluarga. Misalnya contoh, ayah yang ngajarin anaknya apa? Bohong. Ada Pak RT, tok, nagih iuran untuk 17-an. Kata ayahnya, bilang, ayah nggak ada. Anaknya keluar, papa nggak ada. Oh ya udah. Nah, berarti ini anak langsung terpatri di benak dia. Oh berarti begitu caranya ya. Mohon maaf, ayah juga sering mungkin janji. Oh nanti kalau begini bapak ini. Oh nanti kita jalan-jalan. Kalau sudah liburan, ternyata apa? Ingkar janji. Anak jadi paham. Oh nggak apa-apa ingkar janji. Ya dan lain-lain lah. Mohon maaf termasuk juga kekerasan dalam rumah tangga. Janganlah suami-suami ini ya nyontohkan yang jahat-jahat ke anak-anaknya. Saya khawatir kita padahal sudah punya UU PDRT, tapi kok angka kekerasan dalam rumah tangga meningkat nggih. Bahkan saya penelitian pernah ke pengadilan agama, beberapa pengadilan agama termasuk sampai pengadilan agama di Banda Aceh. Itu memang kasus perceraian mohon maaf makin apa? Meningkat. Dan salah satu faktor utamanya dikit-dikit main fisik. Terus juga tadi perselingkuhan. Itu kan kalau anak tahu ya ayahnya selingkuh itu gimana ya? Apa gitu yang akan diwariskan? Value apa yang akan didapatkan anak dari ayah yang diketahui demikian? Kemudian misalnya kasar kepada istri dan seterusnya. Mungkin istri juga sama, bisa juga memberikan contoh yang buruk, bisa juga. Nanti tinggal dicarikan saya contoh-contohnya. Tapi sederhananya kalau kita perhatikan di Quran, kan salah satu pemimpin yang terkenal adil, tidak korup, bahkan sukses secara ekonomi ialah Nabi Yusuf alaihissalam. Bayangkan Mesir itu krisis selama berapa tahun? 7 tahun. Beliau bisa dengan izin Allah menyiapkan itu semua sehingga melewati masa 7 tahun krisis dengan baik. Kalau kita baca Al-Bidayah wa Nihayah, Ibnu Katsir ceritakan itu krisis nggak hanya Mesir dan sekitarnya. Bisa dikatakan Timur Tengah sedang paceklik parah. Makanya orang-orang Syam termasuk keluarga Nabi Yusuf sendiri, saudara-saudaranya cari makanan kemana? Ke Mesir. Karena Mesir sukses swasembada bahkan surplus, wilayah-wilayah lain paceklik. Nabi Yusuf yang sehebat itu memimpin, itu ternyata hasil didikan ayah yang luar biasa. Di awal surat itu Nabi Yusuf digambarkan ngobrol sangat intens dengan ayahnya. Ngobrol kira-kira kata bahasa kita hati ke hati. Coba jangan-jangan ayah bunda udah mulai jarang ngobrol dengan anak berdua begitu, ya Allah. Cerita ayah aku mimpi ayah begini. Oh jangan cerita nge, nanti begini. Didengerin. Bahkan manggil anaknya ya bunaya, wahai anandaku. Tuh sopan sekali. Kita mungkin kadang manggil nama anak pakai nama panggilan yang dia nggak seneng, kan gitu. Atau cuma tong gitu kalau di sana tuh tong. Kalau di tempat saya kadang-kadang suka dipanggil tong. Kalau di sini apa ya? Le, gitu. Kalau Nabi Yakub, wahai anandaku, masya Allah. Nah efeknya itu ketika mohon maaf Nabi Yusuf digodain Zulaikha, kan dalam tafsir dalam ayat dikatakan walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbih. Nabi Yusuf pun itu bisa aja tergoda
Laula arwa burhana rabbi, kalau tidak melihat bukti dari Allah. Semua buku tafsir menyebutkan di antara tafsiran sebagian sahabat terhadap burhana rabbi, bukti Tuhan, tanda dari Tuhan adalah Nabi Yusuf saat digoda itu melihat bayangan atau membayangkan Nabi Yakub sedang sedih. Mengatakan, Yusuf, jangan lakukan itu. Ya kan? Ayah yang sangat dekat kepada anaknya. Itu nanti anaknya udah besar, sedang dalam momen digoda zina, digoda korupsi, digoda apapun. Ayah yang dekat dengan anaknya, bagus pendidikannya, itu nanti akan diingat si anak. Sehingga dia ketika mau bikin dosa, dia ingat ayah. Ayah saya pasti kecewa, ibu saya pasti akan sedih. Tapi kalau sekarang nggak dekat, nggak ada yang seperti itu. Nah itu saya setuju sekali. Terima kasih Pak Teguh. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini 850 nih, semuanya bisa menghasilkan anak-anak muda yang nantinya memimpin bangsa dengan luar biasa. Anak-anak bapak ibu sekalian, kalau sekarang usianya anggaplah 17 tahun, berarti 2045 itu usianya akan 36 tahun bisa jadi wapres. Artinya kita bisa menyiapkan pemimpin sampai level seperti itu. Tinggal mau nggak kita cetak pemimpin bangsa yang terbaik dari rumah kita. Atau sebaliknya malah yang kita cetak adalah apa tadi? Calon-calon pengingkar janji, calon-calon pembohong rakyat, calon-calon koruptor, calon-calon peselingkuh, calon-calon pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Menyambung Bu Nurjani. Terima kasih Bu Nurjani, ini call for action istilahnya ya. Benar-benar mau langkah nyata. Sekarang saya kemarin ngitung hari ini kira-kira menuju Ramadan itu kalau pakai itu apa KHGT kira-kira 205 hari lagi. Menuju bulan Ramadan 205. Anggaplah 200 hari lagi. Kira-kira semangat gak nih? Kan Al-Quran berapa halaman? 604. Kita genapkan 600. Berarti 600 bagi 200 berapa? 3. Kalau kita baca 3 halaman Al-Quran dan terjemahan sebelum masuk Ramadan, kita sudah selesai baca terjemahnya. Dan menurut Jani, Ibnu Abbas itu katakan baca Quran agak sedikit tapi paham artinya lebih baik daripada banyak tapi tidak paham. Beliau katakan semalaman ini kalau saya baca hanya Al-Baqarah tapi saya pahami, renungi isinya, lebih saya sukai daripada saya khatam semalaman. Diriwayatkan Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan. Berarti di pengajian Bu Nurjani tadi, Masya Allah sudah khatam belasan kali. Coba diatur, kita gak apa-apa agak lambat baca Al-Qurannya yang Arab. Biasanya mungkin 5 halaman jadi hanya 2 halaman, tapi plus setiap yang baca Arabnya baca juga apa? Artinya. Terus kalau ada yang belum paham, Bu Nurjani sebagai pembimbing majelis pengajian tadi jawab kalau bisa. Dan berusaha Bu Nurjani juga berarti harus banyak hadir apa pengajian-pengajian tafsir. Tambah ilmu supaya bisa membimbing. Enggak bisa dikasih pensil mekanik Ibu. Enggak apa-apa pensil mekanik. Kemudian ditanyakan ke para ustadz-ustadz kita. Di UM-nya itu ada program Tafhimul Quran, membuat paham Al-Quran. Mudah-mudahan nanti bisa diperluas Ustaz Syakir program tersebut. Di sini bisa. Jadi tadi mohon maaf dibacakan surat Asy-Syams nggih. Nah, nanti lain kali Asy-Syams jangan Arabnya saja, tapi apa? Dengan artinya. Wah, dia nggak ngerti, tandain, tanyakan. Wah, itu baru naik level itu. Pertanyaannya, Ustadz, wah, saya baca surat ini, artinya ini, tafsirnya apa nggih? Wah, itu pengajian mantap sekali kalau sudah pertanyaan seperti itu. Mudah-mudahan bisa diamalkan oleh kita semua. Jadi baca terjemah Al-Quran itu langkah awal saja. Nanti ada baca lagi yang lain, baca lagi yang lain. Saya sendiri berusaha membantu itu juga dengan buku yang tadi diberikan kepada ibu yang menjawab. Dan karena masih ada 3, kayaknya Ustaz Syakir boleh ya saya kasih hadiah ke
Ada. Oh, ada lagi yang baik. Mungkin kalau ada hadiah lagi bisa misalnya. Bisa. Ustaz Agustinus. Sama Rumah Sajadah. Rumah Sajadah. Muhammadiyah Green School. Modern Nusa. Perwakilannya ada Ustaz. Oke. Silakan. Oh, Masya Allah. Moga. Ya. Monggo Ustaz. Agustinus. Maju. Dari Rumah Sajadah perwakilan satu. Jadi Ustadz Nur Fajri Ramadan itu menulis buku Quran Mapping. Tapi yang perlu Bapak Ibu tahu, beliau ini alumni SMA 1 Negeri Bekasi. Tapi hafid dan tahu 10 cara membaca Al-Quran. Langgam Jawa ada enggak? Enggak, kiroat bukan langgam. Kiroat ya, kiroat. Ya. Kiroat ya, ada. Kalau kita kenalnya kan kiroah sab'ah. Ya, ini asyar. Ini asyar, Masya Allah. Nanti Ustaz langsung kasih ya. Ini juga Bapak Ibu sekalian bisa simak uraiannya lebih lengkap itu di TV One setiap Sabtu pukul 9 malam. Berarti ntar malam insya Allah ada. Ya, TV One. Kalau masih ada TV, tapi ada ini juga live-nya di YouTube. Bisa. Ya, itu juga bisa bagi yang mungkin belum dapat bukunya. Silakan Ustaz Agustinus. MGS. Ya, mudah-mudahan manfaat nggih. Nanti yang lain masih ada mungkin, tapi yang sudah pesan ya, kayaknya habis. Ada 40 buku sudah habis. Nanti kalau ada mau pesan lagi monggo. Dilanjut jawab pertanyaannya Ustaz. Masih ada? Oh. Ini sebenarnya Bapak Ibu, beliau ini datang mengajar di Pendidikan Ulama Tarjim Muhammadiyah. Iya, kita culik ke sini. Sebenarnya jam 7.10 beliau beliau harus sudah berangkat naik kereta api. Tapi ndak nyanda. Jadi kita akan antar pakai mobil Ke Pekalongan. Ke Pekalongan untuk ngisi. Mumpung masih muda. Lanjut Ustaz, dijawab pertanyaannya. Enggak apa-apa nih, sudah 6.40, enggak apa-apa. Apa. Oke, baik. Silakan jika ada Sebentar. pertanyaan lagi. Oh, tadi ada satu tadi. Gimana? Ini Pak Toib. Singkat ya. Jadi nanya singkat, jangan ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sangat salut bahwa umat Islam harus baca Al-Quran dengan terjemahnya. Ya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana memaksa umat Islam bisa membaca dan dengan terjemahnya itu? Wah. Terima kasih. Satu lagi, ada ibu tadi yang angkat tangan. Ya, Ibu monggo, sudah berkali-kali angkat tangan Ya, silakan Bu. Yang di tengah. Satu lagi. Ya. Memaksa. bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz langsung ya. Menanyakan untuk sekarang Ibu siapa, mohon maaf? Ya, Eca. Ibu Eca. Ya. Sendiri Bu Eca nggak apa-apa. Enggak usah. Biar kelihatan. Nggak apa-apa. Oh, ini Ustazah. Oh, Ustazah Eca. Bukan. Saya ingin menanyakan kalau sudah banyak hafidhoh, banyak juga acara-acara anak itu hafiz Quran gitu, tapi untuk kemudian dari sisi tadi membaca artinya, tadabur, tafsir itu belum banyak kegiatan untuk anak-anak. Menurut Ustadz bagaimana kegiatan yang paling bisa dilakukan tahapannya untuk mendekatkan tadabur Al-Quran pada anak-anak? Terima kasih. Ya, makasih banyak Ustazah Eca. Sekaligus Pak Toib, saya pengalaman ini dalam rangka bersyukur, mudah-mudahan Allah jaga niat kita semua. Saya tuh selesai baca terjemah Al-Quran waktu kelas 5 SD. Ya, jadi waktu saya kecil itu rumah pernah kebakaran. Umur saya waktu itu kalau kata ayah, umur saya waktu kebakaran tersebut 3 tahun. Nah, salah satu yang tersisa pas kebakaran itu Quran, masya Allah, cuma kebakar sedikit saja di ujung-ujungnya, tapi Qurannya masih itu. Nah, itu saya merasa, dan itu ada di dekat saya posisi Qurannya. Jadi kalau saya boleh berhusnuzon, mungkin Allah menyelamatkan saya juga dengan Al-Quran, mendampingkan dengan Quran. Jadi saya senang itu baca pelan-pelan. Makanya meskipun baca tiap hari, karena pelan-pelan dan juga anak SD, jadi baru kelas 5 SD selesai. Saya udah hafal waktu itu urutan nama surat, dan terjemahnya itu terjemah yang ada pengantarnya di awal dan di akhirnya. Cetakan lama Ustadz Syakir.
terjemahan versi Profesor Tengku Hasbi As-Siddiqi. Ya, guru besar di UIN, Sunan Kalijogo. Kan di awal surat ada pengantar, di akhir surat ada pengantar. Jadi menjelaskan isinya apa. Terjemahnya banyak footnote-nya. Yang sekarang footnote-nya udah dikurangin sama Kementerian Agama. Tapi itu insya Allah mudah-mudahan ya niat baik juga dari Kementerian Agama. Poinnya adalah saya senang itu, jadi tahu banyak cerita-cerita Quran. Kemudian saya lihat di perpustakaan masjid saya itu ada tafsir Al-Azhar Buya Hamka dan tafsir An-Nurnya Profesor Tengku Hasbi As-Siddiqi. Saya bacalah itu, tapi nggak lengkap. Terus nemu masjid lain ada tafsir Ibnu Katsir. Di sekolah di SMA saya di perpustakaan ada tafsir Buya Hamka, lengkap. Saya bacalah kalau senggang. Setelah saya jadi pemuda Muhammadiyah di tingkat Jawa Barat, saya bikin program ya membaca terjemah Al-Quran. Tahun 2025, tahun lalu berarti. Itu caranya setiap hari saya buatkan 10 soal. Dikirim ke grup-grup. Kemudian siapa yang baca terjemah Al-Quran, terjemah saja. Bisa jawab. Kalau nggak baca nggak bisa. Memang pertanyaan saya pilih yang hanya bisa dijawab kalau baca. Jadi kalau hanya pengetahuan umum susah. Ya. Jadi itu bisa salah satu cara memaksa Pak Thoib bikin kuis. Anak saya pun saya kasih hadiah ketika selesai khatam terjemah Al-Quran. Jadi khatam Quran sudah, khatam terjemah Al-Quran juga. Kemudian setiap tilawah selalu tilawah satu halaman baca terjemah. Lanjut begitu sampai sekarang, alhamdulillah. Jadi banyak pertanyaan dari anak tentang Quran. Ini maksudnya apa? Kenapa Nabi ini begini? Kenapa Nabi Yunus misalnya kok nggak sabar? Itu pertanyaan sulit juga jawabnya. Nabi Yunus kan apa ya? Ya kesel lah kemudian pergi gitu. Ya saya jelaskan lah kira-kira begitu. Itu bisa Pak Thoib, cara-cara dikasih hadiah, kuis. Gitu. Ada nilainya itu waktu itu, kuis-kuis ya. Orang-orang tertantang juga. Wah dapat 90, wah dapat 80, besok harus 100. Gitu. Sama, kita harus sadar. Kita ini umat yang menerima ayat Quran, paling pertama ayatnya bunyinya apa? Iqra, bacalah. Jadi sangat disayangkan justru kalau minat baca kita rendah. Ya. Coba, saya pernah baca riset orang Indonesia tuh hampir-hampir mayoritasnya ya, setahun lewat itu nggak baca buku. Astagfirullah. Saya tanya deh yang hadir di sini dulu, sedang baca buku apa? Sudah berapa buku dibaca tahun 2026? Ini kita sudah bulan Juli, sudah setengah tahun. Atau Quran tadi, atau hadis Arba'in Nawawiyah sudah baca belum? Selesai. Riyadhus Shalihin apa kabar? Yang sederhana-sederhana. Saya tahu kita punya waktu yang mungkin terbatas, tapi sebetulnya kalau kita konsisten sedikit-sedikit saja setiap hari, bahkan sudah banyak e-book yang bisa di HP, itu bisa kita manfaatkan. Jadi kalau lagi senggang, jangan buka Instagram terus, tapi buka apa? Buku, Quran, ada di HP. Alhamdulillah saya juga dengan teman-teman dari Fasilkom UI, Fakultas Ilmu Komputer UI itu bikin aplikasi tafsir. Ya, nanti bisa dicari lah. Ya. tafsir.learn-quran.co. Itu juga membantu. Jadi hanya dengan HP bisa baca tafsir Ibnu Katsir, tafsir lain dalam bahasa Indonesia. Gitu. Dan Muhammadiyah sedang proyek nih tafsir At-Tanwir, sudah selesai ditulis, tinggal editing dan sebagainya. Insya Allah tahun depan pas muktamar, mudah-mudahan mohon doa, November 2027 rilis tafsir At-Tanwir lengkap 30 juz. Itu juga bisa jadi solusi kita untuk tahu lebih tentang Al-Quran. Buat Al-Quran sebagai panduan kita benar-benar. Gitu. Wallahul a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa jawab saja Echa dan juga Pak Thoib sekaligus. Oke, matur nuwun Ustaz. Minta tolong didoakan jamaah kita termasuk yang sakit, ada yang sakit. Baik. Minta tolong semuanya. Monggo Ustaz. Mari Bapak Ibu sekalian kita khusyukkan hati kita. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa-doa kita diijabah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ya Rabbana alhamdulillah kasyukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma izzal Islam wal muslimin wansur ibadakal mustad'afin wa'in ikhwanana al mujahidin la siyama fi Filastin wa wafiq ulata umuril muslimin fi kulli biladin la siyama fi Indonesia ya arhamar rahimin.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم أعطهم عافية من عندك إنك أنت الشافي يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وأعمالا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Matur nuwun Ustaz, mudah-mudahan Sami-sami. bisa kembali lagi. Kayaknya harus kembali lagi deh ya. Belajar Quran tidak bisa sekali dua kali. Mudah-mudahan datang lagi ke sini. Ini Ustadz kita setelah masuk di Libya, kemudian ke Jeddah, ke King Abdul Aziz, ya. Kemudian pokoknya dia lahap, kemudian Amerika pernah juga kayaknya. Pernah Amerika, ya. Amerika kursus atau kuliah Ustaz? Ini apa? Summer program. Summer program, Leadership Masya Allah. program. Jadi kalau mau berimbang antara ilmu Arab dan ilmu Islam, Arab dan Barat, beliau kita hadirkan. Matur nuwun sangat Ustaz. Sama-sama, Ustaz. Ya, saya kembalikan kepada Mas Aziz, monggo. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih atas perhatian seluruh jamaah. Mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kekurangan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.